Dan saya beri judul khotbah saya hari ini berangkat dari sebuah bahasa Ibrani, judulnya adalah Selah. Selah, jeda kudus di tengah dunia yang terburu-buru. Saudara tahu Selah? Selah itu saudara kalau saudara makan roti, ambil santai saudara. Selah, Selah itu jeda kudus. Kalau dalam bahasa Ibrani arti kata Selah itu kayak pause, kayak stop, kayak berhenti sejenak. Di tengah kesibukan. Saya berjudul makanya jeda kudus di tengah dunia yang terburu-buru. Karena goal dari khotbah ini adalah bagaimana tubuh kita beristirahat. Maka saya buka dengan sebuah budaya terkenal di Jepang namanya karoshi. Karoshi. Karoshi Bapak Ibu berasal dari kata karo yang berarti kerja paksa. Dan shi yang berarti kematian. Dari karoshi berarti artinya karena kerja keras sampai mati. Bapak Ibu, budaya Jepang membuat kita bekerja dengan demikian giat. Makanya pemerintah Jepang sekarang Bapak Ibu membuat peraturan. Setiap perusahaan harus dikasih limit jam kerjanya. Bahkan jam siang mereka dikasih tempat istirahat. Karoshi, kalau saudara lihat lagi di Malaysia beberapa waktu yang lalu. Ada orang meninggal Bapak Ibu karena kecapean. Kecapean kerja. Meninggal karena kecapean kerja Bapak Ibu. Dan yang menarik di Indonesia ada anak umur 27 tahun. Namanya Mita Diran. Bapak Ibu dia meninggal karena bekerja 30 jam secara nonstop. Kecapean. Yang menarik beberapa waktu yang lalu ada di China namanya Li Yuan. Marganya Simangungsong. Mati karena serangan jantung. Akibat bekerja setiap hari sampai jam 11 malam sampai sebulan. Kerja itu bagus, yang setuju bilang amin. Tetapi Tuhan mau saudara, makanya dalam hidup ini ada pagi, ada malam. Pagi bekerja, malam beristirahat. Bapak Ibu, uang itu bisa dicari. Tapi tubuh itu gak bisa diganti. Saya ulang lagi, uang bisa tapi tubuh gak bisa diganti. Nggak ada, saya nggak pernah baca di Tokopedia atau di Shopee dijual jantung second. Bekas ibu-ibu. Dijual paru-paru, nggak ada. Nggak ada. Jangan Bapak Ibu saya pelajari dalam hidup ini ada banyak orang menukar separuh hidupnya untuk mendapat kekayaan dengan kesehatan. Dia bekerja sedemikian rupa untuk kaya. Kaya sih. Di fase pertama dia bekerja, kesehatannya ditukar untuk dapat kekayaan. Tapi setelah udah punya kekayaan, kekayaannya ditukar untuk dapat kesehatan. Kata Raja Salomo ini sebuah kebodohan. Bapak Ibu ada sebuah kutipan yang menarik Bapak Ibu. Tapi sebelum saya membaca kutipan, izinkan saya bertanya kepada saudara. Pertanyaan ini akan menunjukkan saudara orang yang workaholic. Saudara orang yang bekerja terlalu giat sampai melewati batas. Saudara dan tolong dijawab dengan kejujur-jujuran. Ada yang mau jawab? Apakah Anda selalu berada dalam ketergesa-gesahan? Oke. Apakah saudara punya daftar tugas to-do list yang selalu panjang secara tidak realistis? Apakah Anda menggunakan hari libur Anda untuk mengejar atau menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai? Apakah saudara nganggur? Tidak. Kerja di mana? Lagi cari kerja, Pak. Oh, pantas enggak. Apakah Anda merasa bersalah ketika Anda bersantai dan beristirahat? Kalau Bekasi gue gak yakin sih. Apakah Anda sudah lebih dari satu orang yang pernah menyuruh Anda untuk slow down, chill, relax? Yang ada marah mama bilang, di rumah mulu pergi woy. Di rumah mulu loh. Pertanyaan terakhir, apakah Anda harus sampai jatuh sakit terlebih dahulu, baru bisa mendapatkan waktu istirahat? Iya apa tidak? Iya. Enggak, kalau tidak khotbah saya ganti. Iya apa tidak? Saya pernah ada di fase, saudara tahu lah, khotbah 10-11 kali. Hari Minggu, dulu bangganya minta ampun. Tapi setelah saya pelajari, saya pikirin, pendeta bisa siapa aja. Tapi yang jadi papa mamanya gini, cuman saya.
Bukan berarti pelayanan salah. No, saya bersyukur pelayanan. Saya bersyukur untuk setiap musim yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Tapi jangan sampai ada orang cari duit buat anak, betul ya? Tapi karena dia cari duit, anaknya nggak keurus. Ada orang, aku kan cari uang buat keluarga. Uangnya dapat, keluarga nggak keurus. Nah hari ini kita akan belajar Bapak Ibu. Keluaran 23 ayat ke-29. Mari kita bahas pelan-pelan, bahannya cukup banyak saudara. Kita akan selesai jam 3 sore. Sudah siap? Lo duduk, gue diri. Keluaran 23 ayat ke-29, mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1, ya. Ayat 20, ayat yang ke-30, sedikit demi sedikit aku akan sampai engkau beranak cucu, sehingga engkau dapat apa? Sama-sama bilang sama saya, sedikit demi sedikit. Alkitab mengatakan Allah tidak menghalau bangsa musuh, bangsa Israel secara 1 tahun penuh. Tapi Allah menghalau mereka sedikit demi sedikit. Apa maksudnya? Tidak semua perlu kita lakukan langsung hari ini. Ada sebuah kutipan yang terkenal namanya Roma tidak dibangun dalam 1 malam. Kutipan ini berasal dari seorang penyair di abad ke-12. Bicara istilah dalam kerennya passing growth. Apa itu passing growth? Bahwa kita perlu bekerja berdasarkan bukan hanya semuanya hari ini. Ada banyak orang karena pengen cepat kaya langsung hari ini. Kepala di kaki, kaki di kepala. Ada banyak kepala rumah tangga cinta sama anaknya. Cinta sama istrinya. Tapi bekerja pagi, siang, sore, malam. Sampai apa? Gak punya waktu buat anaknya. Gak punya memori sama anak-anaknya. Gak punya memori sama istrinya. Anak-anaknya lebih punya memori sama mbak-mbaknya. Diam terus saja. Bapak Ibu, dari ayat yang baru kita baca bahwa Allah mengajar kita untuk sedikit demi sedikit. Tuhan tidak hanya senang melihat kita bekerja. Tapi Tuhan juga senang melihat kita beristirahat. Katakan, Saya senang lihat anak saya lompat-lompat, nari-nari. Tapi saya juga senang ketika lihat dia tidur. Itu senang banget saya. Karena gangguan hilang. Kemarin kami pergi liburan, Bapak Ibu sama istri sama anak saya ke Bulan. Staycation ke hotel. Tiap hari berenang. Kayak orang kampung. Berenang mulu. Bangun pagi, papa berenang. Papa berenang. Habis berenang, papa lari-lari di taman. Saya lakukan itu. Kenapa? Kenapa saya khotbah bersemangat? Kenapa ngurus anak gak bersemangat? Apakah berkhotbah depan ribuan orang lebih penting daripada ngurus 2 orang anak? Halo? Jangan sampai jemaat mengagumi saya tapi anak saya membenci saya. Karena tidak ada pelayanan terbesar dibanding di rumah lebih dahulu. Memang sama mereka tiap hari, ini aduh ampun kuping. Bisa budek. Tiap hari papa berenang. Yang satu kecil pengen di kolam dewasa. Yang dewasa umur 8 tahun pengen di kolam kecil. Jadi kami, malaikat Allah menjaga. Ada kalanya Tuhan dipermuliakan ketika kita bekerja. Ada kalanya nama Tuhan juga dipermuliakan ketika kita beristirahat. Amin. Nganggur ya kan, nganggur. Amin. Saya berdoa yang nganggur bulan ini dapat pekerjaan. Cuma ngetes saja berapa banyak saudara. Keluaran 31 yang ke-17, bahan saya cukup banyak, mari kita pelajari lebih cepat. Keluaran 31 yang ke-17, mari kita baca sama-sama 3, 2, ya antara. Pada hari yang ke-7 ia berhenti untuk apa? Beristirahat. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan saja berhenti. Bilang sama yang baru ngomong untuk beristirahat. Bilang situ Tuhan. Amin. Allah bukan capek, kata Isa tuh, tapi Allah gini, Allah udah mengerjakan semuanya, dia duduk, dia melihat hasil karyanya. Jadi beristirahat itu bukan karena Allah capek. Allah capek, no, Allah bukan manusia. Tetapi Allah berhenti 6 hari di halamannya bekerja, di hari ke-7 dia rest. Gambaran raja yang duduk di tatanya
melihat istana yang sudah jadi. Alkitab mengatakan bahwa Allah berhenti bekerja. Allah beristirahat. Mazmur 27 ayatnya yang kedua mengatakan demikian. Mari sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Sia-sialah dan makan roti dengan sebab kepada yang dicintainya pada waktu apa? Jadi bagi Tuhan bekerja dan beristirahat sama pentingnya. Katakan amin. Saya ulang lagi, bekerja dan beristirahat sama pentingnya. Jangan bilang hidupku untuk kemuliaan bagi namamu, tapi kita tidak beristirahatkan tubuh kita. Karena kemuliaan Tuhan dibawa melalui tubuh kita, betul tidak? Kemuliaan Tuhan dibawa melalui apa? Badan kita. Pada waktu tidur, Tuhan memberkati orang yang dikasihinya. Tidur bicara rest. Tidur bicara beristirahat. Percayalah ketika kamu tidur, Tuhan mempersiapkan berkat bagi saudara. Anak saya kemarin tidur, ya pastilah, masa nggak tidur. Saya lihatin dia. Saya udah sama istri udah mulai ngerancangin masa depan buat apa. Sekolahnya apa, mau jadi apa. Berapa bulan lalu dia pengen jadi pemain bola. Setahun yang lalu pengen jadi YouTuber. 2 tahun lalu pengen jadi pendeta. Sekarang bingung mau jadi apa. Tapi saya sebagai ayahnya waktu dia tidur, saya sama istri merancangkan yang baik buat anak saya. Begitu juga saudara dan saya. Ketika tidur, tentunya bukan di gereja. Kan rest Pak, rest. Kan physical rest. Kan paling aman rest di rumah Bapak. Lo cari Bapak lo jangan di sini. Rest. Hari Minggu itu rest loh. Kok gak ada yang amin? Hari Minggu itu apa? Rest. Gereja, jalan sama anak-anak, nongkrong, belanja. Kasihan istrimu Alfamart. Alfamart udah ganteng, cantik. Kemana kita Pak? Kita makan di tempat paling mahal. Udah seneng dia. Diajak, suamiku ngajak makan tempat paling mahal. Dibawa ke Pertamina. Kok ini sayang? Kan bensin lagi mahal sayang. Yang gak ketawa banyak masalah itu dia. Kenapa sih orang overwork? Kita masuk ke dalam inti khotbah. Saya bagi menjadi 2. Kenapa sih orang overwork? Kenapa sih orang itu bekerja, manusia modern bekerja berlebihan? Mengapa sih orang sampai rela lupa makan, lupa tidur, bahkan lupa keluarga? Kerja kayak orang gila. Kenapa sih? Saya tahu di Jakarta ini hidup gak gampang, betul? Saya tahu di Bekasi ini semua serba mahal, betul? Betul gak saudara? Saya tahu untuk hidup nyaman, tapi bukankah kita sering menemukan kita tukar hidup kita dengan kenyamanan yang dunia tawarkan. Tapi satu sisi badan kita bekerja, mohon maaf, seperti kuda. Gak kenal istirahat, lupa makan, lupa tidur, dan lupa segalanya. Bahkan gereja pun sampai lupa. Ada 5 alasan mengapa orang overwork. Yang pertama, karena misplaced identity. Identitas yang salah. Kita sering mencampur adukan nilai diri kita dengan pekerjaan kita. Kita berpikir kalau kita punya pekerjaan yang sukses, maka kita berharga. Kita berpikir Bapak Ibu bahwa my word on my work. Kita suka bingung memisahkan antara pendapatan kita dengan nilai diri kita. Kita suka berpikir kalau gaji kita besar, uang kita di bank besar, maka nilai diri kita besar. Kalau gaji kita di bank kecil, maka nilai diri kita kecil. Kita suka mencampur adukan nilai diri kita. Kalau rumah kita di Pondok Indah, maka kita orang yang diberkati. Kalau rumah kita di Pondok Rangon, maka kita innalillahi. Kalau mobil kita Mercy, 2 pintu, saya pernah bilang gak ada pintu bahkan. Kita berpikir kita berhasil. Kenapa orang overwork? Karena orang berpikir kalau dia punya pekerjaan, mari kita jujur. Kalau kita reunian, orang nanya, kerja apa? Kalau yang kerjaannya, saya senior manager di oil company gas. Oh, kerja tiap pagi. Di mana? Kompleks ini. Gas. Minyak. Itu yang gak ketawa, terlalu overwork dia.
Pengkhotbah 10 ayat yang ke-15, mari kita baca. Kata pengkhotbah bilang demikian. Ini kata Raja Salomo, mari kita baca. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-15, kita baca. 3, 2, ya, jeri. Terjemahan lain bilang demikian, BIMK. Cuman orang bodoh yang tidak tahu jalan ke rumahnya. Ia bekerja keras dengan tak henti-hentinya. Dari ayat ini muncullah lagu yang terkenal. Bang Toib, kenapa nggak pulang-pulang Bekasi? Sekali lagi, Bang Toib. Mengapa? Semuanya ibu-ibu. Kita masuk ke rap, 2 kali lebaran. Hey, 2 kali. Hey. Lagu itu tercipta karena ini. Loh, saudara boleh ketawa tapi mungkin bagi anakmu kamu Bang Toib. Ada sih di rumah, ada. Tapi di rumah, ada sih di rumah tinggal capeknya doang gitu. Papa capek, jangan ganggu. Tidur. Ada sih di rumah. Bapak-bapak saya juga kepala rumah tangga. I know. Kita perlu menjamin ada roti, ada makanan, ada minuman di rumah kita. I know sekolah sekarang mahal, banyak sekolah Kristen, SPP tidak Kristen. I know. Sekolah yang ditawarkan oleh negara hancur-hancuran. Tidak terlalu baik. Saya tahu. Tetapi kenapa banyak dari kita, Alkitab bilang cuman orang bodoh yang tak tahu jalan ke rumah. Ia bekerja keras dengan tak henti-hentinya. Terjemahan yang bilang gini, orang bodoh hanya orang bodoh yang memakai seluruh tenaganya untuk bekerja sampai lupa jalan pulang. Jangan sampai kamu manajer, pemimpin di kantor, tapi di rumah, mohon maaf kamu pecundang. Jangan sampai kamu berhasil di luar, tapi gagal di rumah. Karena bagi saya lebih baik berhasil di rumah, di luar sana. Bukan gagal, nggak jadi apa-apa, nggak apa-apa. Karena saya percaya orang yang berhasil di rumah, pasti berhasil di luar. Betul tidak? Nah yang kedua, kenapa banyak orang Bapak Ibu overwork? Yang pertama karena misplaced identity, mencampur adukan. Yang kedua karena materialisme. Pengen kaya, gak pernah merasa cukup. Selalu menginginkan lebih banyak barang. Selalu kita pengen punya mobil baru. Makanya kerja lebih keras lagi, betul tidak? Kita pengen punya, apalagi sekarang apa-apa iklan di mana-mana. iPhone terbaru, mobil terbaru. Rumah tiap tahun semuanya serba terbaru. Sehingga kita pengen terbaru, bahasa kerennya FOMO. Tahu FOMO? Binatang yang suka lewat itu. Si FOMO. Fear of missing out. Materialisme. Mari kita buka ayatnya Amsal 23 ayat yang keempat dan kelima. Alkitab mengatakan demikian, janganlah, batalkanlah. Ayat yang kelima, sebab terbang ke angkasa seperti burung apa? Rajawan. Materialisme. Kenapa orang bekerja demikian overwork? Karena pengen kaya. Materialisme. Aduh pengen punya jam yang baru. Kerja ah. Kalau kerja masih mending. Yang ngeri apa? Pengen punya jam yang baru. Jual diri ah. Nipu ah. Judi online lah. Orang yang paling bodoh pengen kaya dari judi. Bodoh banget. Judinya gitu lagi. Dalam nama Yesus. Yesus dibawa-bawa lagi. Terus gini lagi. Ini saya nggak bohong. Ada orang DM saya. Pak Pendeta, saya mau pasang togel. Kalau menang, saya bantu gereja. Saya bantu gereja. Dalam hati saya, lu bantu diri lu aja. Ada orang pengen memberkati gereja. Tapi dia bilang, Pak, uang ini hasil judi online. Dalam hati saya, kenapa lu bilang hasilnya? Kalau lu nggak bilang kan aman kita.
Saya mah apa adanya aja lah. Dia bilang, Pak ini ada persembahan buat gereja. Oh puji Tuhan. Masa dia bilang, tapi mohon maaf Pak jadi judi online. Jangan ngomong. Apa tadi gak dengar dari Pak? Ibadah online. Oh ya gak apa-apa ibadah online. Boleh. Saudara gak percaya, tanya aja Pastor Amanda. Beneran. Tapi untungnya pendeta saudara masih waras. Masa bangun gereja pakai uang judi online? Bangun rumah aja gak mau. Kasih makan anak saya aja pakai uang judi online gak mau. Gak mau. Saudara nih Piala Dunia jangan lu masang-masang ya. Awas lu. Lu masang-masang nih. Oh nih nanti malam nih. Spanyol nih dalam nama Yesus ya. Spanyol ya. Lu jangan bawa-bawa. Messi nih. Nama pendek nama panjangnya Mesias. Udah Gade Suratana ya mah. Lu gila gak ada otak. Jangan. Judi sama berbahaya. Anak-anak muda judi online. Dengan harapan pengen jadi tulang punggung. Tulang punggung keluarga, tulang punggung ikannya gak sanggup loh. Yang ketiga mari kita cepat. Kenapa banyak orang overwork? Yang ketiga karena envy. Iri hati. Envy. Kita terjebak dengan kompetisi sosial dalam standar hidup tetangga kita. Kalau tetangga kita anaknya les balet, anak kita harus les balet. Tapi Pak, jangan banyak ngomong Mah. Kalau dia les balet, anak kita les balet. Tapi Pak, diam Mama. Tapi anak kita laki-laki, diam. Oke balet. Nama anaknya Tigor. Karena tetangga iri hati. Berapa banyak kita beli barang yang kita nggak mau. Kita cuma beli barang untuk tunjukin sama orang, gue juga punya. FOMO, orang beli zaman dulu tuh boneka-boneka. Yang kayak setan itu. Semua beli. Betul nggak? Ada tas baru, semua beli. FOMO, kalau tetangga lain bisa, kenapa gue gak bisa? Saya gak bosan-bosan ngomong ini. Dan saudara pasti sering dengerin, tetangga yang beli kulkas, kita yang kedinginan. Betul gak? Iri hati. Kita beli HP kita masih nyala kok. Masih bunyi. Cuma bunyinya begitu, terorore. Kalau bunyi teror, HP siapa tuh? Gak tahu. Padahal HP kita. Terorore. Yang kau nimpuk anjing langsung mati gitu. Iri hati. Pengkhotbah 4 ayat keempat kita baca sama-sama. Coba bilang kiri kanan saudara, lu kalau beli jangan iri, bilang. Amin. Beli barang jangan apa? Masalahnya kalau saya tuh pernah lihat di sebuah gereja pengumpulan dana. Gak sebut nama gereja gak enak. Pengumpulan dana. Orang rebutan ngumpulin dana karena apa? Pamer. 5 juta. 10 juta, 15 juta. Istri tanya, Pak ada uang. Tuhan menyediakan. Kata istri, gimana nyediain? Pengkhotbah 4 yang keempat, mari kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Dan adalah apa? Iri hati seorang terhadap yang lain. Ini pun apa Bapak Ibu? Kesia-siaan dan usaha apa? Ayat ini ditulis kurang lebih 3000 tahun yang lalu. Banyak orang bekerja keras bukan karena panggilan tapi karena perbandingan. Ketika hidupmu diukur oleh pencapaian orang lain, maka tidak pernah ada garis finish. Ibarat kata orang zaman sekarang, selalu ada mobil Avanza di depan. Tahu kan Avanza? Banyak banget kan? Kita nyalip Avanza, Avanza kita salip, set. Udah menang gue. Ada lagi Avanza di depan. Salib lagi, ada lagi Avanza di depan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Jangan bekerja karena ingin buktikan ke orang lain. Jangan beli barang karena ingin buktikan ke orang lain. Jangan paksakan dirimu untuk sesuatu yang didrive sama orang lain. Yang keempat Bapak Ibu, mengapa banyak orang overwork? Yang keempat karena menilai pencapaian di atas hubungan, achievement over relationship. Banyak orang bekerja keras karena mereka berpikir karir lebih penting daripada anak. Karir lebih penting daripada rumah tangga. Karir lebih penting daripada hubungan pribadi. Ketika goals lebih penting daripada orang, maka saudara sedang berjalan di es. Lapisan es yang sangat tipis.
Ada banyak dari kita Bapak Ibu, mari kita lihat Pengkhotbah 4 ayat 7 dan 8. Mengatakan demikian. Dan aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ayat yang ke-8 kita baca. 3-2 ya. Salomo bilang ada orang yang bekerja keras. Dia nggak punya anak, nggak punya saudara perempuan. Terjemahan lain bilang punya, tapi karena kerja nggak punya waktu. Salomo bilang ini pun kesia-siaan. Ada dua konsep berkat dalam iman kekristen. Yang pertama karunia memiliki. Yang kedua karunia menikmati. Ada banyak orang punya karunia memiliki. Tapi menikmati enggak. Tapi ada juga orang yang enggak punya karunia memiliki. Tapi punya karunia menikmati. Saya berdoa jemaat kerinduanku punya dua-duanya. Karena kalau cuma yang kedua kurang ajar juga loh. Punya rumah besar. Enggak pernah ditidurin. Pergi liburan ke hotel bintang 5. Tapi seharian di meeting room. Punya mobil mewah, punya jam, gak nikmatin. Punya anak lucu, orang lain. Punya istri baik, cantik, orang lain. Punya rumah yang indah, cuman datang taruh kepala, bangun, keluar lagi. Gak menikmati. Saya berdoa jemaat yang hadir pada hari ini. Engkau menikmati buah pekerjaanmu. Amin. Yang kelima, sebelum kita masuk bagaimana kita bebas physical rest. Yang kelima, kenapa banyak orang bekerja keras? Overwork, insecurity, merasa tidak cukup, rasa takut kekurangan. Saya banyak ketemu pasangan-pasangan muda ngomongin, Pak Pendeta kalau saya nggak kerja nanti siapa yang kasih makan? Pak Pendeta kalau saya nggak kerja keras nanti bagaimana kehidupan anak-anak saya? Rasa tidak cukup. Mari kita lihat Pengkhotbah 6 ayat yang ke-7. Mengatakan demikian. Pengkhotbah 6 ayat yang ke-7. Kita baca 3, 2, ya segala. Namun keinginannya apa? Terjemahan Inggris mengatakan demikian. We work to feed our appetites. Meanwhile our souls go hungry. Kita bekerja di luar kita kelihatan very good. Tapi di dalam kata Salomo. Jiwa kita kelaparan. Makanya Mazmur 23 ayat yang pertama dan kedua kita baca sama-sama. Mazmur 23 ayat pertama dan kedua mengatakan demikian. 3, 2, ya Mazmur. Tuhan adalah takkan ia membaringkan aku. Ia apa? Ke air yang. Saudara bisa lihat kata padang berumput hijau. Saudara bisa lihat tentang air yang tenang. Dan saudara bisa lihat ia membaringkan aku. Padang rumput yang hijau, air yang tenang adalah gambaran rest. Gambaran penawaran, ketenangan. Kita kan kalau lihat yang hijau-hijau seneng kan? Makanya dolar warnanya, itu dia. Hijau-hijau kita seneng. Kita lihat kalau air yang tenang seneng kan? Bawaan langsung kita punya dopamin ya kan? Bawaannya kita kalau lihat yang hijau-hijau kita langsung gini. Makanya Bapak Ibu liburan lah, liburan nikmatin hidup. Kalau nggak ada duit ke puncak aja lihat hijau-hijau. Muter kebun teh. Nikmatin. Ia membaringkan aku. Maka dari ayat ini kita mengerti jikalau kita menolak memperlambat ritme hidup kita. Jikalau kita menolak untuk beristirahat maka sang gembala agung kita karena kasih. Karena kasih terkadang dia harus memaksa kita berbaring. Makanya kadang-kadang orang yang workaholic dihajar sama penyakit. Bukan karena Tuhan marah, supaya istirahat. Kadang-kadang yang orang workaholic diajar dengan apa? Dipecat, dirumahin. Supaya apa? Istirahat. Gian istirahat Tuhan ngomong sama dia. Dia mulai sadar, oh ternyata ini. Saya gak pernah ketemu orang mau mati, udah mau mati. Apa pesan terakhir? Saya harap saya bekerja lebih lama di kantor. Gak ada orang gila. Saya gak pernah orang mau mati. Pesan terakhir apa? Tolong ambilin surat rumah. Gak ada.
Pasti semua orang mau mati berharap gini, saya berharap punya waktu lebih sama keluarga saya. Gak ada orang mau mati, tolong panggilin bos. Mau bilang apa? Kerjanya udah di email ya. Gak ada. Dan percayalah, ketika kamu mau mati, bosmu gak ada. Yang ada siapa? Debt collector. Yang ada istri, anak-anak. Oh kantor, aduh kantor. Paling top sebulan. Paling top di WA group. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Telah berpulang Bapak ini, divisi ini. Semoga amal ibadah diterima di sisinya. Komen, gak nyangka. Aduh Bapak, aduh. Emoticon begini. Ada emoticon yang, ada yang ayat, semoga husnul khotimah. Seminggu orang masih nanya. Sebulan orang masih nanya. 2 bulan kemudian perusahaan bilang. Oh nggak nyampe 2 bulan, sebulan. Kita ada penggantinya ya, Bapak ini. Siapa yang terus nangis? Istrimu, anakmu. Perusahaan berjalan seperti biasa. Halo? Gereja saya nggak ada. Karena pekerjaan Tuhan berjalan seperti biasa. Gideon nggak ada pendeta yang Tuhan bangkitkan yang lain. Saya tidak merasa diri saya lebih dari yang lain. Saya percaya kalau saya bisa berdiri di mimbar ini karena Tuhan mau pakai saya. Tapi kalaupun saya tidak ada, saya percaya Tuhan Gembala Agung sanggup kirim gembala yang lain untuk tolong saudara. Bukan berarti saya merasa tidak spesial, saya spesial di mata Tuhan. Tetapi anak-anak saya, istri saya, orang tua saya. Makanya Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan memberikan istirahat. Sometimes the difference between blessed and stress is stress. Kadang-kadang perbedaan antara diberkati dan stres adalah rest. The difference between blessed and stress adalah apa? Rest. Saudara punya TV saudara pencet-pencet gak nyambung, gak bisa, bukan kan TV kurang canggih. Kadang-kadang colokannya perlu apa? Punya TV gak di rumah? Colokannya perlu apa? Dicabut. Saya pernah nonton. Saya nonton bola di rumah. Gak bisa-bisa. Saya cabut tetap gak bisa. Cabut gak bisa. Ternyata apa? Belum bayar internet. Sometimes the difference between blessed and stress is rest. Rest. Berani untuk rest, orang beda-beda. Sahabat orang beda. Saudara sahabatnya Minggu. Saya sahabatnya Senin. Karena Minggu saya melayani. Kalau saya rest, siapa yang khotbah? Saya Senin. Senin ada orang telepon saya marah-marah. Pak Pendeta, kenapa nggak balas cepat? Saya bilang saya Senin sama keluarga saya. Saya ada waktu sama keluarga saya. Aduh Pak Pendeta, setan tidak pernah rest. Makanya jadi setan dia. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, to give God my best requires rest. Kapan orang paling nyebelin? Lagi capek. Betul nggak? Kapan orang paling sensi? Lagi capek. Kapan orang gampang emosi? Hei! Shock terapi. Kapan orang gampang emosi? Lagi capek. Kapan orang apa-apa nggak nyambung? Kita ngomong apa? Hah? Dia gini, dia ada situ begini, dibengong. Lagi capek. Kenapa HP-mu kadang-kadang saudara, tahu kan gambar pasir? Karena kenapa? Bukan lagi capek, bukan. Karena HP-mu terlalu banyak aplikasi, perlu ditutup. Rest. Saya akan kasih sama saudara bagaimana solusi utama. Saudara siap untuk diberkati? Untuk kita bisa physical rest, menikmati berkat Tuhan. Saya beri judul khotbah saya, saudara, dengan akronim SELAH. Sierra, Echo, 5, Alpha, Hotel. SELAH, biar gampang ingat. Catat, S yang pertama. Bagaimana supaya saya bisa bebas, bisa mengalami physical rest. S yang pertama adalah see your worth in Christ. Ingat nilai diri kita di mata Tuhan. Ingat nilai diri kita di mata Tuhan.
Nilai diri Anda tidak ditentukan oleh apa yang Anda lakukan, what you do. Melainkan oleh kepada siapa Anda berserah. Siapa yang memiliki Anda. Sama-sama bilang sama saya berharga. Sama-sama bilang sama saya, direktur, karyawan, berharga di mata Tuhan. Amin. Coba bilang kiri kanan saudara, kamu orang mahal. Berharga. Bapak Ibu, kalau saudara merasa tidak berharga, saudara perlu mengerti Tuhan menciptakan Anda. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak menggantikan Anda dengan ciptaan yang baru. Ia memilih menebus Anda. Malaikat jatuh dosa, malaikat memberontak, Allah buang. Jadi iblis, betul tidak? Manusia buat dosa, Allah tebus. Alkitab katakan yang kedua, Tuhan datang buat saudara. Tuhan hidup buat saudara. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk saudara. Tuhan bangkit dari kematian untuk saudara. Tuhan memanggil saudara anaknya. Tuhan mengampuni dosa-dosa saudara. Bahkan Alkitab mengatakan dalam Yesaya 49 ayat ke-16. Mengatakan demikian. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Sama-sama bilang sama saya berharga. Kalau nanti saudara di surga, satu-satunya pribadi yang punya bekas tanda luka, cuma Yesus. Kalau nanti saudara masuk surga, satu-satunya pribadi yang punya tato di tangannya, cuma Yesus. Alkitab bilang, lihat aku melukiskan engkau apa? Di telapak tanganku. Telapak tanganku. Ayat ini Bapak Ibu berangkat dari kebudayaan Timur Tengah zaman lampau. Biasanya budak, nama tuannya ditulis kepada budaknya. Tetapi hari ini Alkitab bilang bukan saudara ditulis nama tuannya, tapi Tuhan saudara menulis nama saudara. Katakan amin dulu. Alkitab katakan Tuhan saudara menulis nama saudara di telapak tangannya. Jadi dalam telapak tangan Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan, biasanya kalau orang jatuh cinta bikin tato kan? Ya kan saudara? Ada artis terkenal namanya Johnny Depp, pacaran sama Winona Ryder. Yang gak tahu kita beda angkatan. Tahu Johnny Depp enggak? Pirates of Caribbean. Nah itu dia. Winona Ryder, tahu Winona Ryder? Orang Bali gay. Dia pacaran, jatuh cinta, tulis tato. Winona forever. 4 tahun putus. Winona nikah sama siapa? Diganti, dicoret. Kita kan kalau jatuh cinta sama orang kasih tato gitu kan. Misalnya saya, Amanda. Karena udah nikah aman. Kan kalau orang jatuh cinta pas pakai tato kan. Nah dalam konteks ini Yesus, kita bilang Allah, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Kamu berharga. Kamu berharga. Adik-adik muda yang gak lolos SBPTN, kamu berharga. Yang gak masuk perguruan tinggi negeri, kamu berharga. Adik-adik muda yang baru diputusin sama cowoknya sama cewek yang bilangin, maaf ya kamu terlalu baik. Kalau baik kenapa diputusin? Kamu berharga. Kamu gak perlu buktikan apa-apa untuk menunjukkan nilai dirimu. Kamu berharga. Coba sebentar saudara, saya ajak saudara untuk tutup mata. Kalau pegang tasnya pegang. Takut terjadi pengangkatan sebelum waktunya. Tutup mata, tarik nafas, buang pelan-pelan, sambil bilang sama dirimu, aku berharga. Aku berharga. Aku berharga. Amin. Kamu berharga. Terlepas dari kesalahanmu di masa lalu, terlepas dari pilihan-pilihan bodohmu di masa lalu, terlepas dari pemberontakanmu di masa lalu, terlepas dari pencapaianmu hari ini, terlepas di posisi apa kamu saat ini, terlepas jumlah uang di bankmu hari ini, terlepas kamu kemarin naik mobil merek apa, naik motor naik apa, naik angkutan nomor berapa, terlepas dari merek HP-mu, terlepas dari merek pakaianmu,
terlepas dari pendidikanmu, hari ini dari mimbar yang kudus ini izinkan saya sebagai gembala sudah menyampaikan sebuah kebenaran firman Allah. Yesus mati bagimu, Yesus bangkit bagimu, Yesus menebus engkau, bahkan Yesus menantikan engkau di surga. Bahkan Alkitab mengatakan, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tangan. Kamu berharga. Ingat itu baik-baik. Kegagalan dalam hidupmu tidak mengubah fakta kamu berharga. Kegagalan studimu tidak mengubah fakta kamu berharga. Kegagalan atas pilihanmu, mungkin kamu pernah gagal. Ada seorang jemaat WA saya dan jemaatnya di tempat ini. Dia pernah melakukan sebuah kesalahan dan suaminya menggugat dia cerai. Hancur hati. Saya lakukan segala cara yang saya lakukan Pak Pendeta. Saya bilang sama dia, ibu berharga. Saya tidak menyetujui perbuatannya. Tapi saya sedang menenangkan hatinya. Bahwa kegagalan di masa lalu tidak mengubah fakta bahwa Tuhan mengasihi kita. Amin. Bahwa pencapaian tidak mengubah fakta. Kamu berhasil, kamu tidak berhasil. Kamu Alkitab katakan from the very beginning kamu berharga. Karena Allah menciptakan engkau dan aku serupa segambar Allah. Seperti setiap kali saya melihat Gene, saya melihat saya. Setiap kali saya melihat Joey, saya melihat saya. Setiap kali saya melihat anak-anak saya melihat saya. Setiap kali Tuhan melihat saudara, Tuhan melihat dirinya. Karena Alkitab saya mengatakan bahwa ia menciptakan engkau dan aku serupa, segambar dengan gambarnya, imago Dei. Bahkan Allah menempatkan rohnya yang kudus dalam diri saudara. Sehingga saudara bisa mengerti kebenaran ini. Sama-sama bilang dengan iman, saya berharga. Sama-sama lebih semangat lagi terlepas apapun. Semuanya terlepas apapun yang terjadi. Di mata Tuhan, saya berharga. Berikan tepuk tangan dulu yang dahsyat bagi Tuhan. Selah, yang kedua E. Saudara, enjoy what I already have. Bagaimana cara saya physical rest? Nikmatin apa yang sudah ada. Banyak orang kehilangan kemampuan untuk menikmati apa yang ia miliki. Disebabkan hal-hal yang tidak ia miliki. Secara narulia sebagai manusia kita lebih gampang diskonten daripada konten. Lebih gampang gak ngucap syukur daripada ngucap syukur. Paulus mengatakan dalam Filipi 4, 11 dan 12 mengatakan demikian. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Ayat yang ke-11. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri, ayat yang ke-11, dalam segala keadaan. Jadi contentment itu adalah belajar. Tidak ada orang yang lahir dengan mudahnya, mudah bersyukur, nggak ada. Bersyukur itu perlu belajar. Merasa cukup itu perlu belajar. Bu, belajar cukup sama hidupmu. Pak, belajar cukup sama hidupmu. Mata ini bahaya. Kita punya mobil, lihat mobil yang baru. Pengen ya. Kita punya HP, lihat HP yang baru. Pengen ya. Kita lihat punya anak, pengen anak. Pengen ya. Mata ini berbahaya. Belajar untuk merasa cukup, Pak. Cukuplah sama istrimu, Pak. Jangan lirik istri orang, Pak. Bu, cukuplah sama suamimu. Jangan lirik suami orang. Cukuplah sama rumahmu. Kita lihatin rumah di Napa Park. BSD. 300 meter 100 miliar. Kita malah mikir, waduh. Kita tahu dari pikiran kita aja gak mungkin. Ginjal kita pun belum cukup buat bayar itu. Ada istilah dalam psikologi namanya the never enough syndrome. Sindrom tidak pernah cukup. Coba ya gaji gue 3 juta, pasti gue bahagia. Tuhan kasih 3 juta, tring. Sesaat happy. Terus punya teman, gaji lo berapa? Gue jadi 5 juta. Tuhan kok dia 5? Gue 3. Tuhan bilang tadi minta 3. Oh dia 5, ting. 5. Terus teman bilang, gaji gue 10 juta. Aduh kok dia 10? Terus, kayak anak kecil. Uang 100 ribunya hilang. Dia nangis. Papanya datang, kenapa nak? Uang aku hilang berapa? 100 ribu. Ini papa kasih ya. 200 ribu. Baik gak papanya?
Baik. Makasih papa. Papanya pergi, balik-balik anaknya nangis lagi. Kenapa nangis? Kan uangnya hilang. Kan papa udah kasih 200.000. Ya kalau tadi nggak hilang jadi 300.000. Gila nggak? Gila nggak? Dari kampung kita nggak mikir aneh-aneh. Ke Jakarta cuman pengen cari kerja. Gitu ya. Ya kan? Dulu doa waktu masih muda, kasih mula-mula nggak aneh-aneh. Cuman pengen kerja. Tapi kan udah mulai kerja, udah mulai nikmatin mobil, nikmatin rumah, nikmatin segalanya, hati mulai berubah. Halo? Hati mulai apa? Berubah. Dulu sama istri kita jatuh cinta banget. Kita lihat dia segalanya. Dulu kalau dia senyum, kayak dunia berhenti berputar. Padahal lo migrain. Tapi giliran kenal perempuan lain, langsung kayak, bukan istrimu kurang cantik, hatimu yang kurang. Halo? Tahu padang gurun? Mau dituang air sebanyak apapun? Tahu padang gurun? Tahu padang sederhana tahu? Jawab dong Bambang. Tahu padang gurun tahu? Nah, jawab gitu enak ya. Ini gak ngucap syukur gue nih. Kita mau tuang air. Ada kan? Tapi tuang lagi. Kita pikir berkatnya kurang. Bukan berkatnya kurang. Hati kamu yang kurang. Bukan berkatnya kurang, hati kamu. Belajar ngucap syukur. Adik-adik muda, jangan karena gak keterima perguruan tinggi negeri, kamu gak ngucap syukur. Setidaknya kamu bisa kuliah di swasta. Ada orang negeri gak dapat, swasta gak bisa. Kamu yang mohon maaf Bapak Ibu jemaat yang belum dikaruniakan anak. Jangan karena gak punya anak, rumah tanggamu jadi gak bahagia. Setidak-tidaknya kamu punya istri, punya suami. Ada yang sampai hari ini Natalan. Dia malam kudus benar-benar sunyi senyap. Ucap syukur. Memang hidup ini tidak sempurna, tapi setidak-tidaknya apa yang kita perlukan Tuhan sediakan. Amin. Kalau mau tepuk tangan, mau tepuk tangan. Kalau mau pulang, pulanglah. Amin. Siapa di sini yang dari bawah tuh? 1 juta. Dapat 1 juta. Aduh makasih Tuhan Yesus. Aduh 1 juta. Udah datang ke gereja bawa perpuluhan. 10 juta. Ke gereja bawa perpuluhan. 100 juta mahal itu. Waduh gede nih. 200 juta. Waduh gede nih. Dilihat. Oh pendeta gue mah udah kaya. Berubah. Saya percaya orang bilang uang mengubah karakter orang. Bagi saya enggak. Bagi saya uang cuma nunjukin karakter asli orang. Suami saya dulu Pak waktu miskin Pak setia. Sekarang udah kaya selingkuh. No. Dulu dia miskin pun gak setia. Tapi gak selingkuh. Karena gak ada yang mau sama dia. Gak ada duitnya. Pak aduh dulu Pak anak saya Pak waktu masih kuliah Pak. Aduh baiknya minta ampun Pak. Tapi semenjak ngekos Pak udah aneh-aneh. No. Dia baik karena mamanya ngawasin. Ada orang lo baik bukan karena bertobat. Karena diawasin. Tapi ada orang baik benar-benar baik. Diliatin gak diliatin. Ada orang bertobat karena ketahuan. Tahu kan? Bertobat karena ketahuan. Bukan benar-benar bertobat. Itulah perbedaan dewasa rohani sama bayi rohani. Bayi rohani benar kalau diliatin. Dewasa rohani dilihat gak dilihat. Tetap benar. Katakan amin. Yang ketiga, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Selah. Yang pertama adalah Bapak Ibu dikatakan ingat, Bapak Ibu S yang pertama, ingat siapa kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, yang kedua enjoy, nikmatin. Bilang kiri kanan saudara, nikmatin. Nanti kamu kangen makan nasi pakai Indomie. Kamu kangen, saya waktu kecil saudara karena gak punya uang, mama saya nasi, air anget, kasih garam. Saya pernah jualan sendok ke warteg. Tuhan saksi perkataan saya. Tukar nasi. Ketika udah punya duit, berapa waktu yang lalu sama keluarga,
kita replika. Taruh nasi, kasih air hangat, kasih garam. Kita makan. Bleh. Kenapa? Karena udah punya duit. Kalau lewat tempat mampang, saya jualan koran, lewat dulu. Saya suka bilang sama anak saya, dulu papa jualan koran di sini. Hah? Kok opung tega? Bukan tega, memang harus kerja. Papa panas-panas jualan koran dia. Dapat berapa? Sekian ratus perak. Kecil banget gedean uang jajan gini. Makanya lo yang bener. Oh anak saya ke sekolah sekarang, waduh, pagi diantar papanya, pulang dijemput mamanya. Siang-siang jam 11 mamanya antar makan siang, lunch box. Makan, kok nggak habis? Nggak enak tunanya. Gue bilang tunanya nggak enak ya, tuna ya. Merasa berubah. Kekayaan, makanya kita katakan, jangan beri aku kemiskinan. Karena kalau aku mencuri, aku menghina engkau. Janganlah kasih aku kekayaan. Karena kalau aku kaya, aku melupakan engkau. Kasihlah makanan yang aku makan hari. Makanya doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini. Makan kami yang, makanya saya pendeta yang percaya berkat itu gak usah banyak. Yang penting pas. Pas mau keluar negeri, pas ada duitnya. Amin. Pas mau makan enak, pas ada duitnya. Pas mau bangun gereja, pas ada duitnya. Aminnya belakang rada kecil sih saudara sih. Yang ketiga, ini kesukaan saya. Limit my work to 6 days a week. Mari kita baca Bapak Ibu dalam Markus 2 ayat yang ke-27. Kita baca sama-sama. Hari Sabat diadakan bukan manusia untuk Keluaran 23 ayat yang ke-12. 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau apa? Berhenti. Istirahat 6 hari dalam 1 minggu. Kerja maksimal 6 hari. Istirahat sabat adalah bagian dari 10 perintah Allah. Jika kita tidak mengambil 1 hari libur dalam seminggu, kita sedang melanggar perintah Allah. Berapa waktu yang lalu, berapa tahun yang lalu Perancis pernah mengadakan sebuah revolusi. Mereka membuat hari Sabat dihapus, dari hari ke-7 istirahat mereka buat hari ke-10. Jadi hari ke-10 sudah tinggal Google aja. Mereka bikin pemerintah hari ke-10 baru orang istirahat. Jadi 9 hari kerja. Sahabat tahu apa yang terjadi? Terjadi masalah kesehatan di seluruh negara Perancis. Makanya Bapak Ibu, di hari Sabat, saya pendeta hari Sabatnya Senin. Pak pendeta hari Sabat ngapain sih? Yang pertama, rest your body. Istirahat. Amin. Kalau biasanya bangun pagi, jam 5 udah kayak cacing kepanasan. Sekarang hari Minggu bangun lebih siang. Jam 9. Kok gak ada yang amin sih? Jam 9 ya kan bangun gitu. Hanya jangan depan istri. Nanti dia pingsan. Yang kedua, recharge my emotion. Segarkan emosi kita. Rekreasi. Jalan, amin. Ke mall, ke Pakuwon. Ya kan? Macet jadi stres, balik lagi ke Mega Bekasi. Jalan, amin. Jalan-jalan, happy-happy, nikmatin hidup. Kalau ada berkat lebih, bikin plan liburan ke Danau Toba. Kok gak ada yang amin? Liburan. Atau staycation ke puncak. Enggak. Sampai puncak pas, turun lagi. Kan gak mungkin di situ terus kan? Makan sekuteng, tahu kan sekuteng? Wah cakep tuh. Jagung bakar. Kadang-kadang bahagia gitu. Ayo bang, ya kan? Jangan lupa bayar. Selesai ngopi. Saya sama istri kalau Senin saya bangun siang. Olahraga, treadmill, ajak anak-anak ke mall. Jemput Gene ke sekolah, set ke mall. Makan, selesai makan pulang. Kalau badan capek, mijit sama istri. Selesai pulang, tidur. Nikmatin hidup. Pas hari Minggu apa? Ke gereja. Kok gak amin? Pulang gereja, makan kasihan nih udah nunggu jemaat.
Ini jemaat kerinduanku banyak nih. Saudara tahu gak nih ruko-ruko samping sini nih. Ini harganya naik loh. Di sini nih, yang tempat-tempat sewa dekat gereja kita naik. Karena ada gereja, orang rebutan. Jadi kalau dia buka, saudara belilah. Jangan ditawar-tawar lagi. Berapa roti itu? 5.000. Bisa gak 5.005? Nanti dia bilang gini, Pak memang 5 roti 2 ikan Pak. Yang keempat. Yang keempat. Adjust my value. Sesuaikan kembali nilai-nilai hidup kita. Markus 8 ayat yang ke-36 kita baca sama-sama. 3, 2, 1, ya apa? Markus 8, 36, apa gunanya? Sesuaikan kembali nilai-nilai hidup kita. Ingat keluarga lebih penting daripada pekerjaan. Kesehatan harus dijaga. Jangan sampai kita bekerja kayak orang gila, jantung bocor, cuci darah. Halo? Saya berdoa jemaat kerinduanku semuanya sehat panjang umur. Yang terakhir, hand everything to God. Matius 6 ayat yang ke-26 dan ke-30 mengatakan pandanglah burung-burung di langit. Yang tidak, dan tidak, namun diberi makan oleh. Bukankah kamu jauh melebihi apa? Sisa ayat itu sudah saya baca di rumah. Mengapa banyak orang bekerja overwork? Karena misplaced identity. Mereka berpikir bahwa kekayaan mereka adalah nilai diri mereka. Kenapa banyak orang susah overwork bekerja Bapak Ibu? Yang kedua, karena materialisme, pengen kaya. Yang ketiga, kenapa banyak orang overwork? Karena iri hati. Tetangga punya sesuatu kita pengen. Yang keempat, kenapa banyak orang menilai pencapaian di atas hubungan. Kita berpikir bahwa pekerjaan lebih penting. Bahkan pelayanan pun tidak lebih penting dari keluarga. Yang setuju bilang amin. Yang kelima, karena insecurity. Merasa selalu kurang. Makanya Mazmur 23 mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Bagaimana cara kita bisa bebas? Sela. Seperti saya bilang, sela itu titik. Pause. Kalau saudara baca kitab Mazmur ada 71 kali kata sela. Sela itu kayak kalau main musik tiba-tiba diem. Itu sela. Pause. Yang pertama adalah lihat, see your worth in Christ. Lihat nilai dirimu di mata Tuhan. Yang kedua, enjoy, nikmatin apa yang Tuhan sudah berikan. Yang ketiga, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, batasi pekerjaan saya. Batasi pekerjaan saya. 7 hari dalam seminggu, 6 hari bekerja, 1 hari waktu buat istri, anak-anak, keluarga, dan terpenting adalah Tuhan. Yang keempat, adjust my value. Sesuaikan lagi nilai-nilai kita. Dan yang terakhir, hand everything to God. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Saya berdoa jemaat gereja ini sehat-sehat. Bukan saja imannya yang sehat, tapi badannya sehat. Saya berdoa kita gak perlu bikin KKR kesembuhan. Karena jemaatnya sehat-sehat semua. Panjang umur. Doa saya menyertai saudara yang punya surga. Crazy in love with you. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan, kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan. Ajaib kau Tuhan.